Selamat pagi teman-teman dan juga Pak Dharma. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode geofisika yang digunakan untuk memetakan kondisi di bawah permukaan bumi. Fokus kali ini akan mencakup bagaimana masing-masing metode bekerja secara prinsip, bagaimana data dikumpulkan, klasifikasinya sebagai metode aktif ataupun pasif, parameter yang direkam di lapangan, serta luaran berupa sifat fisik dari batuan atau struktur geologi yang bisa diperoleh. Mungkin sebelumnya saya bisa meng-share mengenai PPT yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Alangkah baiknya untuk saya memulai perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naila Putri Syailendra dengan NRP 5017241068 dari kelas PDGB. Baik, jadi di metode geofisika yang akan saya jelaskan, yakni ada 10 metode yang akan saya jelaskan lebih lanjut, yakni ada metode seismik, metode geolistrik resistivitas, metode gaya berat atau gravitasi, metode magnetik, lalu ada metode elektromagnetik atau resistivitas, metode georadar atau GPR, metode seismik mikro atau mikrotremor, metode magnetotelurik atau MT, ada metode SP atau soft potential, metode dan juga ada metode TDEM atau time domain elektromagnetik. Mungkin saya lebih lanjut jelaskan yang pertama, yakni ada metode seismik. Baik, mungkin dari sini di PPT yang saya lampirkan itu ada konsep dasar akuisisi atau aktif dan non-aktif, parameter yang diukur dan juga ada luarannya. Mungkin secara garis besarnya, yakni metode seismik, prinsip dari metode yang digunakan adalah memanfaatkan gelombang elastis yang kita kenal sebagai gelombang seismik untuk menelusuri struktur bawah permukaan. Gelombang ini tentunya dihasilkan oleh sumber buatan, bisa berupa palu, ledakan kecil ataupun juga vibrator. Lalu ditangkap oleh sensor di permukaan, yakni geofon. Karena sumber gelombangnya yang ditangkap adalah ciptaan kita sendiri, maka metode ini tergolong sebagai metode yang aktif. Parameter yang dicatat adalah waktu tempuh gelombang dari sumber ke sensor. Melalui analisis waktu ini, kita tentunya bisa menyusun gambaran tentang kecepatan gelombang dalam berbagai lapisan. Terus dari sana kita juga bisa menginterpretasikan struktur geologi seperti kedalaman lapisan batuan atau juga keberadaan tentang patahan. Selanjutnya yakni ada metode geolistrik atau metode resistivitas. Nah, eh, konsep utamanya adalah mengalirkan arus listrik ke dalam tanah melalui elektroda, kemudian mengukur beda potensial yang muncul di permukaan. Respon listrik ini memberi kita informasi tentang hambatan bantuan terhadap arus yang dikenal sebagai resistivitas. Karena arus listrik disuntikkan secara aktif, maka metode ini termasuk dalam metode yang aktif pula. Dari hasil pengukuran arus dan tegangan, kita tentunya dapat menghitung distribusi resistivitas bawah permukaan yang tentunya sangat berguna buat mendeteksi keberadaan air tanah, zona lempung, atau bahkan struktur geologi seperti sesar ataupun juga retakan. Ketiga, ada metode gaya berat atau gravitasi. Nah, metode ini itu memanfaatkan variasi kecil dari dalam gaya gravitasi bumi. Perbedaan ini terjadi karena variasi densitas batuan di bawah permukaan. Proses akuisisinya juga sederhana dibandingkan dengan yang lain, yakni menggunakan gravimeter untuk mengukur percepatan gravitasi di berbagai titik di permukaan. Karena nggak ada sumber buatan yang digunakan, maka metode ini bisa dibilang tergolong pasif. Data gravitasi yang diperoleh dianalisis untuk diidentifikasi anomali, misalnya mungkin keberadaan intrusi magma, cekungan sedimen, atau struktur geologi besar lainnya. Dan yang keempat, yakni ada metode magnetik. Pada metode ini berfokus pada pengukuran medan magnet bumi dan anomali yang disebabkan mungkin oleh keberadaan mineral bermagnet seperti magnetit. Akuisisi mungkin bisa dilakukan dengan magnetometer baik di darat ataupun di udara seperti metode gravitasi. Ini seperti metode gravitasi, metode ini itu termasuk ke dalam metode yang bisa dibilang pasif karena hanya merekam medan magnet alami tanpa intervensi buatan. Dengan memetakan variasi intensitas medan magnet, kita bisa juga melacak struktur bawah permukaan,
keberadaan batuan beku atau bahkan mineralisasi logam atau metode EM. Nah, ya, ini metode elektromagnetik atau metode EM itu bekerja dengan menginduksi arus listrik di bawah permukaan dengan menggunakan gelombang elektromagnetik buatan. Proses ini dilakukan dengan kumparan atau elektroda sebagai pemancar dan alat penerima untuk menangkap responnya. Oleh karena itu, metode ini bisa dibilang termasuk ke dalam metode kategori aktif. Yang kita ukur di permukaan ini adalah perubahan medan listrik dan medan magnet terhadap waktu ataupun juga frekuensi. Data yang didapatkan bisa digunakan untuk menyusun model konduktivitas bawah permukaan yang tentunya bisa kami gunakan untuk eksplorasi air tanah maupun bahan tambang. Juga ada metode georadar. Nah, atau yang biasa juga bisa dibilang metode GPR atau ground penetrating radar yang menggunakan gelombang radar frekuensi tinggi yang dipantulkan kembali oleh batas antar lapisan di bawah permukaan. Alat pemancar dan penerima ini biasanya itu digerakkan secara bersamaan di bawah permukaan tanah karena gelombang yang digunakan berasal dari sumber buatan, jadi metode ini termasuk aktif. Nah, yang diukur adalah waktu pantul dan intensitas sinyal radar yang hasilnya berupa citra resolusi tinggi dan struktur dangkal, misalnya utilitas bawah tanah, lapisan jalan, atau bahkan arkeologi. Nah, terus juga selanjutnya ada metode seismik mikro atau mikrotremor. Adalah metode yang bisa dibilang pasif yang memanfaatkan getaran alami di permukaan bumi. Sumber getarannya bisa berasal dari gelombang laut, angin, ataupun juga aktivitas manusia dengan hanya menempatkan sensor seismik di permukaan tanpa perlu sumber buatan. Metode ini tentunya jelas metode pasif. Data yang diambil ini berupa getaran dalam bentuk frekuensi dan amplitudo. Dari analisis ini, kita bisa tahu ketebalan lapisan sedimen, kecepatan gelombang, serta karakteristik kerentanan tanah terhadap guncangan. Ada MT atau metode magnetotelurik. Oke, ya gampangnya kita nyebutnya metode MT. Itu adalah metode yang pasif yang mengandalkan medan elektromagnetik alami yang berasal dari atmosfer dan interaksi ionosfer. Alat yang digunakan itu mengukur fluktuasi medan listrik dan medan magnet di permukaan secara simultan. Karena tidak menggunakan sumber buatan, jadinya tentunya metode ini metode pasif. Hasil dari metode ini bisa memberikan kita informasi mengenai resisitivitas listrik dengan cakupan kedalaman yang tentunya sangat luas, bahkan hingga puluhan kilometer, sehingga banyak digunakan dalam studi struktur geologi dalam, sehingga termasuk ke dalam eksplorasi panas bumi dan tektonik regional. Selanjutnya ada metode SP atau self potensial. Ini tuh bisa dibilang juga termasuk ke dalam metode pasif, metode yang merekam beda potensial listrik alami yang muncul akibat aliran fluida di bawah tanah atau reaksi elektrokimia. Akuisisi di dalam sini juga cukup dilakukan dengan menempatkan elektroda di permukaan dan kita bisa mencatat beda potensial antar titik satu sama lain. Jadi bisa dibilang metode ini tuh juga cukup sederhana, tapi metode ini tuh tetap memberikan kita petunjuk tentang arah aliran air tanah, zona oksidasi, ataupun juga aktivitas hidrotermal. Nah, terus mungkin yang terakhir yang bisa saya jelaskan yakni ada metode TDAM atau Time Domain Electromagnetic. Nah, metode ini itu termasuk aktif karena bisa bekerja dengan mengalirkan arus listrik dalam waktu singkat ke dalam kumparan lalu menghentikannya secara tiba-tiba. Perubahan ini menimbulkan medan elektromagnetik sementara yang akan menginduksi arus di bawah permukaan. Respons yang diukur berupa tegangan induksi terhadap waktu dan dari sana tentunya kita bisa menyusun model konduktivitas bawah permukaan itu seperti apa. Metode ini tuh cukup banyak bisa dibilang digunakan dalam eksplorasi air tanah maupun logam karena bisa dibilang metode ini tuh cukup sensitif terhadap konduktivitas.
Nah, sebagai penutup, mungkin kita bisa melihat juga bahwa metode geofisika ini itu sangat beragam, masing-masing dengan prinsip dan keunggulan tersendiri yang mereka miliki. Ada metode yang mengandalkan sumber buatan, kita sebut sebagai metode aktif. Dan ada juga metode yang hanya merekam fenomena alami, yang yaitu metode pasif, seperti yang aku bilang dan mention di tengah-tengah tadi. Pemilihan metode yang tepat itu tentunya itu sangat bergantung pada kondisi lapangan. Selain itu juga kedalaman target serta sifat fisik yang ingin diketahui. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin dibicarakan atau ingin ditanyakan, mungkin dengan senang hati saya bisa eh, mungkin bisa komen dan saya bisa menjawabnya. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.